Cho Yung Ki, tim medis pada waktu demonstrasi May Day, selanjutnya menjadi tersangka. Ini mengejutkan dunia gerakan. Mengapa dia awalnya inginnya membantu malah menjadi tersangka? Apakah ini yang sebenarnya maksudnya dia adalah provokator dalam demonstrasi tersebut, atau ya ini salah tangkap? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Cho Yung Ki, seorang tim medis yang semua mengeluhkan, maksudnya mempunyai perhatian karena dia menjadi tersangka. Sebenarnya bagaimana ceritanya dan bagaimana solusinya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita berikan solusi untuk yang sebenarnya tadi. Pertama kita baca di Tribun, judulnya sosok Cho Yung Ki, mahasiswa UI ditangkap saat bantu korban May Day, mengapa jadi tersangka? Selanjutnya di Kompas, judulnya tim medis demo buruh dianiaya kini jadi tersangka. Dan di Tempo, judulnya sosok mahasiswa UI Cho Yung Ki yang ditetapkan jadi tersangka. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tribun dan nanti kita tambahkan dengan yang lain. Sosok Cho Yung Ki, mahasiswa UI ditangkap saat bantu korban May Day. Mengapa jadi tersangka? Sebuah pertanyaan besar. Tribunnews.com, inilah sosok Cho Yung Ki, mahasiswa filsafat Universitas Indonesia UI yang viral setelah ditangkap saat aksi peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 yaitu May Day. Diketahui Cho Yung Ki ikut dalam aksi May Day yang digelar di depan gedung DPR MPR. Cho Yung Ki mengaku menjadi petugas medis dalam aksi tersebut. Namun ia justru mendapat kekerasan dari seseorang yang diduga polisi, hingga kini ditetapkan sebagai tersangka. Siapa sosok Cho Yung Ki? Mengapa menjadi tersangka? Cho Yung Ki merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB Universitas Indonesia jurusan Filsafat angkatan 2022. Meski nama dan wajahnya sangat oriental, namun Cho Yung Ki adalah seorang warga negara Indonesia asli. Hal ini diungkapkan oleh tim advokasi untuk demokrasi PAUD Asta Tantika Beli Staniko. Cho Yung Ki adalah WNI. Ia mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang tersangka tersebut. Ketika lewat dari pintu DPR, saya, dalam bahasa Cho Yung Ki, saya dengan tim gabungan medis lainnya mau pulang lewat depan Senayan Park di bawah flyover. Dengan suara ada warga yang bilang, ada yang kepalanya bocor, perlu pertolongan. Ungkap Cho di Mapolda Metro Jaya Selasa. Niat baik Cho justru berbuah malapetaka. Ia didorong bahkan dibanting oleh sekelompok orang di lokasi. Ia juga mendengar teriakan provokatif yang menuduhnya sebagai pelaku pelemparan saat aksi berlangsung. Ada suara yang provokatif. Ini yang tadi lempar-lempar. Wah. Terus otomatis mereka langsung ditangkap, ditarik, dibanting ke bawah, dipiting lehernya dua orang, bagian leher itu diinjak, ujar Jo. Terus ada teman, dia datang langsung pasang badan untuk menyetop pemukulan itu. Akhirnya sudah stop pemukulannya, jelas dia. Setelah penganiayaan itu, Cho Yung Ki lantas dimasukkan ke mobil tahanan
dan dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Terbaru, Cho Yong Ki menjadi satu dari 14 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kericuan demo May Day oleh Polda Metro Jaya. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Indradi, penangkapan Cho adalah sah berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap peringatan perintah aparat. Ade Ari menjelaskan, tindakan tersebut dianggap melanggar pasal 216 dan 218 KUHP yang mengatur tentang penolakan terhadap perintah dari pejabat berwenang. Dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintahkan 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang seperti diatur dalam pasal 216 dan 218 KUHP. Tim advokasi untuk demokrasi sebut Cho dalam kondisi tidak ideal saat pemeriksaan. Tim advokasi untuk demokrasi Asta Tanitika menjelaskan proses klarifikasi awal terhadap Cho Yong Ki berlangsung dalam kondisi tidak ideal lantaran ia tengah sakit dan mengalami mual serta muntah. Meski begitu, polisi saat itu tetap memeriksa Cho Yong Ki dan malah menetapkan mahasiswa tersebut sebagai tersangka. Cho Yong Ki itu tertekan, posisinya sakit, mual, dan muntah ketika ditangkap. Tapi polisi justru melanjutkan proses sehingga Cho Yong Ki muntah ketika proses pemeriksaan, ujar Eli. Cho Yong Ki juga disebut telah mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, diklarifikasi BHK dan menggantinya dalam berita acara karena dinilai tidak akurat. Ngeri ya. BAP yang dimaksud itu adalah berita acara klarifikasi ketika pertama kali ditangkap, ya karena prosesnya Cho Yong Ki itu tertekan, posisinya sakit, mual, dan muntah. Menurut Bali, tekanan fisik dan psikis saat proses awal membuat BAK tidak dapat dijadikan dasar yang sah. Kemarin ketika pemeriksaan, Cho Yong Ki sudah mencabut keterangan-keterangan yang tidak tepat di BAK ke dalam berita acara. Ini kemudian kalau kita melihat di Kompas pun juga sama, ini jadi tersangka, dan begitu juga di Tempo. Intinya ini adalah Cho Yong Ki jadi tersangka. Bagaimana kalian, apakah ini adalah tersangka betulan atau salah tangkap, atau yang bisa disampaikan oleh tim advokasi itu yang benar? Menurut analisis saya, pertama, bahwa demonstrasi May Day yang ada di Jakarta itu serius, menghadirkan pro dan kontra, bahwa sampai aparat memerintahkan untuk pergi. Di sini pintu awalnya, kalau menurut saya ada perbedaan perspektif terhadap berita tersebut. Dalam bahasa aparat, ya mereka harus meninggalkan lokasi. Tapi dalam bahasa Cho Yong Ki, karena dia adalah tim medis, ketika ada permohonan untuk yang bocor, maka dia segera menolong. Dianggap oleh aparat ini adalah tidak memenuhi, maka Cho Yong Ki langsung ditangkap dan menjadi tersangka. Di sini pintu awalnya. Ada perbedaan pemahaman di antara keduanya. Maksudnya aparat sama Cho Yong Ki atau mahasiswa ataupun demonstran. Kemudian yang kedua, dilanjutkan ketika BAP, maka ada proses yang di situ terjadi dalam bahasa pengacara, ya tidak suasana yang baik. Cho Yong Ki muntah-muntah, mual, diproses terus, tidak disuruh istirahat, tapi kemudian akhirnya malah menjadi tersangka. Yang akhirnya selanjutnya mencabut beberapa apa yang disampaikan pada waktu BAP tersebut. Di sini juga ada perbedaan cara pandang dalam proses BAP.
antara aparat penegak hukum, maksudnya polisi, dengan pengacara. Cho Jung Ki adalah orang yang diproses, sehingga dia sifatnya mengikuti saja. Di sini juga ada perbedaan cara, maksudnya penilaian terhadap proses BAP tersebut. Kemudian yang ketiga, tim medis dalam proses demo, dalam bahasa Cho Jung Ki, ya seharusnya baik-baik saja, aman saja. Tetapi dalam bahasanya aparat, pokoknya ketika diperintah untuk 3 kali untuk meninggalkan tapi tidak, maka siapapun. Nah, disinilah juga terjadi kesalahpahaman kalau menurut saya. Jadi seakan-akan mereka yang ikut demonstrasi semuanya itu sama, padahal sebetulnya ada perbedaan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itu yang terjadi di demonstrasi yang sebetulnya inginnya adalah menghadirkan kebaikan kepada masyarakat, namun endingnya bentrok antara demonstran dan aparat penegak. Cho Jung Ki bukan masalah dia wajahnya oriental, tetapi bahwa ini adalah mahasiswa. Tidak cukup mahasiswa saja, mahasiswa yang menjadi tim medis dalam proses demonstrasi tersebut. Ya seharusnya dia adalah orang yang paling aman. Tapi ada pertanyaan, kok bisa aparat penegak hukum itu sampai dia mengatakan ini provokator? Nah ini yang perlu dicari titik temunya. Ada perbedaan gap antara aparat yang menangkap dan tim medis atau Cho Jung Ki itu sendiri. Sampai seberapa jauh hal yang dilakukan Cho Jung Ki, dan kemudian mana apakah sampai kemudian dilarang. Kalau kita flashback terhadap proses pada waktu peperangan dahulu, juga banyak aparat, maksudnya bukan aparat, tim medis yang seharusnya dia adalah, iya pada waktu peperangan itu dia paling aman, tapi dia juga menjadi korban juga. Nah di situ pada akhirnya kita bisa melihat pada kesempatan demonstrasi kemarin di media. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Aparat penegak hukum, saya yakin tujuannya adalah bagaimana mengamankan negeri ini dari orang-orang yang tidak beres. Teman-teman demonstran sebetulnya juga sama, temanya adalah bagaimana para buruh itu berdaya, para buruh mendapatkan hak yang pantas, dan tim mahasiswa yang di medis bagaimana kalau ada proses demonstrasi itu aman-aman saja, tidak ada yang misalkan terancam nyawanya karena dia ikut demo. Ya kalau kita melihat dari situ, maka ya semuanya dalam posisi benar, semuanya tidak ada masalah. Hanya faktanya saat ini adalah Cho Jung Ki menjadi tersangka berangkat dari seorang tim medis, seorang mahasiswa tim medis. Di sisi yang lain sepertinya aparat juga disalahkan. Oh ini gimana? Kalau menurut saya solusinya, sebelum saya bagaimana menurut kalian tentang solusinya? Apakah cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh aparat, atau perlawanan Cho Jung Ki dengan tim kuasa tersebut? Kalau menurut saya sih, pertama, ini maksudnya bisa dirembukan secara mudah kok, dengan cara nada tingginya dikurangi. Maksudnya bahwa ya aparat penegak hukum itu niatnya baik, Cho Jung Ki juga niatnya baik. Di situ ketika duduk bersama tanpa harus ada yang merasa di atas, maka itu akan selesai. Tapi masalahnya mungkinkah? Kalau menurut saya everything is possible. Hanya untuk masuk di situ maka perlu ada orang yang dihormati supaya penegak juga soft, para demonstran juga soft. Kalau ini dibiarkan menjadi masalah besar, malah menjadi semacam hal yang diberi catatan oleh anak negeri ini. Seakan-akan demonstran itu selalu jelek, apalagi hubungan dengan media. Dan sebaliknya. Semoga ini bisa diselesaikan. Semoga Cho Jung Ki juga bisa ya tidak jadi tersangka. Bahkan semuanya bisa saling memaafkan.
akhirnya ya apa yang menjadi keinginan masyarakat tercapai, demonstran tercapai, dan juga yang menjadi keinginan dari para penegak hukum tercapai. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.